kelompok kami. Kira-kira berapa tuh? Yaitu The Career Journey of Journalist Indonesia. Nah, salah satu kita akan membahas tentang Wisnu Tama Kusubandio. Oh, Wisnu Tama. Iya. Kayaknya aku pernah dengar di orang itu. Nah, langsung tanpa basa-basi ya. Kayaknya aku mau minta tolong Faza. Oh, baik. Presentasi pertama kali. Oke, silakan. Jadi, saya di sini izin memperjelaskan apa itu jurnalistik. Jurnalistik itu adalah mengumpulkan, menulis, mengedit berita, lalu berita yang sudah dikumpulkan nih dan dirangkum, lalu disampaikan untuk masyarakat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, koran, seperti itu ya. Mungkin di masa era modern sekarang ini kita bisa lihat dari TikTok ya, atau YouTube. Iya, yang memang sekarang lagi sering dipakai kan TikTok gitu dan segala macam gitu ya. Banyak banget ya. Gitu. Oke. Nah, seperti yang di judul tadi, kita mau bahas jurnalistik apa sih? Jadi kita akan membahas sosok yang bernama Wisnu Tama Kusubandio. Nah, kira-kira siapa itu? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu, ada yang belum tahu ya. Kita jadi menjelaskan lagi gitu. Silakan Kak Faza. Wisnu Tama Kusubandio lahir di Jayapura, Papua pada 4 Mei 1970. Wisnu Tama Kusubandio menjadi salah satu sosok yang menjadi sumber inspirasi anak muda generasi milenial. Di usianya yang masih cukup muda, 49 tahun ya, Wisnu Tama memiliki pencapaian besar. Kerja kerasnya membuat Wisnu Tama mampu menempati posisi direktur utama Trans TV di usia relatif muda, 30-an. Wow. Selain itu, Wisnu Tama juga terkenal sebagai salah satu sosok pendiri Net TV. Oh, Net TV. Itu TV yang sering kita tonton gitu. Betul sekali. Iya kan? Nah, aku ini masih kepo kira-kira Wisnu Tama itu pendidikannya itu sampai mana aja sih? Oh, baik. Bisa sampai jadi CEO gitu loh. Baik, saya perjelaskan lagi ya. Meski lahir di bagian ujung timur Indonesia, Tama diketahui mengenyam pendidikan sekolah menengah di SMP Tarakan Talima, Jakarta. Oh, jadi dari Jayapura langsung ke Jakarta. Wah, hebat sekali ya. Ia lalu melanjutkan pendidikan SMA di Coral Bean International, Queensland, Australia. Keren gak sih? Keren banget. Dan melanjutkan pendidikan yang sama di International School of Singapore. Setelah lulus SMA, Tama melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Mount Ida College, Massachusetts, sebagai sarjana komunikasi yang lulus pada tahun 1990. The Military College of Vermont di Norwich University pada 92 dan Emerson College pada 94 di program produksi televisi. Oh, seperti itu. Wah, ini dilihat dari basic pendidikannya itu memang benar-benar keren banget ya. Iya, betul. Nah, sekarang kan sudah jadi CEO nih. Tentunya Wisnu Tama itu kan punya hobi ya. Iya. Hobi gitu ya. Nah, kira-kira itu hobinya itu apa aja sih? Jadi Wisnu Tama Kusubandio hobinya itu banyak ya. Banyak. Tapi yang paling dia suka itu fotografi dan traveling. Traveling juga. Iya. Sama dong, cuma bedanya tahu. Lokal saja ya. Lokal saja ya. Oke, nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke perjalanan karir Wisnu Tama Kusubandio. Kita kan tadi sudah membahas backgroundnya ya, mulai dari siapa sih dia, terus pendidikannya di mana, dan sekarang kita hobinya juga. Karena kita bahas untuk perjalanan karirnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih Wisnu Tama Kusubandio itu ternyata nggak suka TV loh, nggak suka nonton TV maksud saya. Iya. Nah, dalam sebuah wawancara itu dia pernah mengungkapkan bahwa dirinya itu bukan seorang yang menonton TV. Ya. Bahkan dia juga menganggap kalau program-program yang ditayangkan di TV yang dia tonton itu tidak menarik menurut dia. Maka dari itu dia tidak terlalu suka menonton TV. Nah,
Namun meskipun dia tidak suka menonton TV, tapi Tama itu punya keinginan besar dalam mengubah wajah industri pertelevisian tanah air jadi lebih atraktif. Itu bukan cuma hal-hal yang ini, hal-hal yang itu. Dia terlalu basic. Jadi dia itu ingin mengangkat pertelevisian di Indonesia yang supaya lebih tinggi seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke Kak Aisyah mungkin ya. Jadi perjalanan karir Tama di industri TV tanah air diawali tahun 1994 dan menjadi bagian dari Indosiar. Posisi pertama yang ditempati Tama di Indosiar adalah on air promo supervisor. Karir Tama di Indosiar meningkatkan seiring dengan popularitas program yang ditayanginya. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian menempati jabatan manajer produksi selama 7 tahun bekerja di Indosiar. Program yang dimunculkan Tama selama di Indosiar diantaranya adalah Patroli, 1 Jam Bersama, Gebiar BCA, serta Saksi. Seperti itu teman-teman. Oh gitu. Nah, kira-kira kan sudah di Indosiar nih. Nah, habis itu setelah dari Indosiar itu kemana sih? Mungkin bisa dijelaskan Kakak Dita? Oke, kan setelah itu Tama sukses di Indosiar, kemudian pada tahun 2001 Tama memutuskan untuk pindah ke Trans TV dan menempati posisi kepala divisi produksi dan fasilitas. Nah, di Trans TV ini Tama benar-benar menunjukkan kegemilangannya dalam menciptakan program TV yang menarik. Nah, sebagai buktinya, Tama sempat ditunjuk sebagai direktur utama Trans TV pada rentang 2008 sampai 2012. Wah, jadi langsung ditunjuk gitu ya, jadi direktur utama. Terus program hits yang dimunculkan Tama atau yang dibuat oleh Tama selama di Trans TV itu sangat banyak. Di antaranya itu ada Termehek-mehek, Bukan Empat Mata, Extravaganza, Dunia Lain, serta Opera Panjapa. Banyak sekali ya. Itu sering kita tonton kan? Dan itu momentnya sangat lucu loh. Iya, itu acaranya sangat keren banget. Kita apresiasi kepada Bapak Wisnu Tama ya sudah membuat acara sebagus itu di televisi ya. Nah, kita lanjut ya, bagaimana sih Wisnu Tama itu menjadi CEO dalam mendirikan TV yang sering kita tonton yaitu Net TV. Oke. Nah, Wisnu Tama ini kan memiliki pencapaian besar ya dalam memimpin stasiun TV nasional. Namun, tahu nggak sih, Tama itu masih belum puas. Oh iya? Itu meskipun dia udah jadi direktur utama, dia pernah menjadi Indosiar dan lain, tapi dia tidak pernah puas. Nah, dia juga memiliki keinginan besar juga untuk mengubah wajah industri TV di Indonesia maksud saya. Yang seperti tadi kita bahas di awal. Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kita sebut saja Tama lah ya. Tama bersama dengan pengusaha temannya Agus Lasmono yang menjadi Indika Group itu mengakui sisi Space Tune. Pasti tahu ya teman-teman, Space Tune yang isinya kartun lucu yang kita nonton itu. Nah, dan mengubahnya menjadi Net TV pada tanggal 18 Mei 2013. Nah, sejak saat itu Wisnu Tama diangkat menjadi CEO Net TV. Oke. Nah, teman-teman, kita sering tahu ya nama Net TV, tapi kita tahu nggak sih kepanjangan Net TV itu apa? Apa itu? Jadi Net TV itu memiliki kepanjangan News and Entertainment Television. Jadi di situ ada program-program entertain, ada program-program berita, jadi satu gitu. Nah, Tama pun langsung menempati posisi sebagai direktur utama yang sudah tadi kita bahas pada tahun 2013 hingga tahun 2019 dan menjadi komisaris utama Net TV. Gitu ya teman-teman. Nah, kan sudah menjadi CEO nih, tentunya kan dia memiliki banyak penghargaan kan ya. Mungkin bisa dijelaskan Kakak Faza apa saja sih penghargaan yang diterima oleh Wisnu Tama? Baik, perjalanan panjangnya di industri TV tanah air membuat Wisnu Tama berguna reputasi. Tama pernah dinobatkan sebagai Best CEO di Indonesia tahun 2010 serta Indonesia Young Star oleh majalah SWA. Terus? Selain itu, Tama ditempatkan sebagai salah satu the most 500 most influential CEO in the world oleh Wikipedia tahun 2012. Wah, keren sekali ya. Rumah zakat Indonesia
Indonesia juga turut memberikan gelar sebagai tokoh pemberdayaan 2018 pada Tama. Oh seperti itu. Nah, kira-kira ada yang lain nggak sih penghargaan di sini? Ada. Mungkin bisa dijelaskan ke kakak Aisyah? Baik. Penghargaan di 2010 Best CEO oleh majalah SWA 2015, Marketer of the Year Indonesia, Marketing Champion kategori Broadcast, TV, dan Media pada tahun 2015. Terus the most influential CEO in the world berdasarkan richtopedia.com itu pada tahun 2016. The best chef strategy execution officer across all industries oleh Tempo Media Group pada tahun 2017. Lalu Digital Talent dan Digital Business Leader Bubu Awards 2017 Indosat Orido ID baik itu pada tanggal 2017 juga. Lalu Indonesia Influential Person in Creative Industry Award atau Television and Radio Idea Fest itu pada tahun 2017. 17 lagi? Iya, betul, banyak banget karyanya. Habis itu, pada tahun 2018, Tokoh Pemberdayaan oleh Rumah Zakat Indonesia. Lalu 2023 Bintang Mahaputra Nar Arya. Seperti itu teman-teman. Banyak banget ya ternyata yang menghargai oleh Pak Wisnu Tama Kusubandio ya. Betul sekali. Nah, tahu nggak sih teman-teman dari banyaknya quotes yang disampaikan oleh Pak Wisnu ini, ada salah satu quotes yang paling aku suka. Apa tuh? Itu pilihan terbaik adalah pilihan yang dapat kamu lakukan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Oke, baik teman-teman, mungkin itu segitu saja presentasi dari kelompok kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.